Oke, ketika bencana kita perlu 60 triliun. Kayaknya pas. Tapi uangnya saya kantongin dulu. Saya sampai tanya ke bank sentral, ke gubernur World Bank di Amerika, John Malpass ya waktu itu ya. Saya tanya, saya dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Saya membantu ekonomi hijau. Saya bingung caranya gimana. Anda kan orang-orang pintar di Amerika sini. Coba tunjukin gimana cara LPS bisa berkontribusi mendorong ekonomi hijau. Wow, ngomong. Pada dasarnya mereka juga nggak ngerti. Artinya apa? Ekonomi hijau ini walaupun sering digemar-gemorkan, para pengambil kebijakannya belum terlalu serius memikirkan ekonomi hijau. Padahal untuk Indonesia, ancamannya amat nyata. Global warming membuat permukaan laut naik, itu negara-negara kepulauan kayak kita terancam langsung. Banyak pulau-pulau kita yang mulai tenggelam. Wah, mereka bilang si Purbaya ngaco nih, mana ada yang tenggelam. Kalau nggak percaya, coba lihat Jakarta sebelah utara. Coba lihat Semarang, Rembang, sampai pantai utara Jawa Timur turun semua. Dan kita masih asik membangun dengan mengabaikan tadi ekonomi yang memperhatikan lingkungan. Jadi ke depannya saya nggak tahu nanti kementerian mana yang bisa kita gebrak-gebrak. Kan semuanya asik ngabisin anggaran doang kan. Saya belum pernah dengar dalam waktu 10 tahun ini kementerian mau bangun untuk menjaga kelestarian lingkungan, pasti cuma ngomong doang. Jadi ke depan saya minta dukungan ibu-ibu semua dari Kementerian Kehutanan juga untuk memastikan kita bergerak ke arah sana. Saya bilang tadi kan Pulau Jawa, yang lain juga ada. Tapi kita pernah bangun AIS, Archipelagic Island State, perkumpulan negara-negara pulau di seluruh dunia, anggotanya 45 negara. Kita tahu betul untuk negara-negara kepulauan, ancaman global warming betul nyata. Ada negara Archipelagic Island yang negaranya hilang separuh, tenggelam. Tapi beritanya kurang di dunia ya, kurang di ini kan, karena negara-negara kecil. Tapi untuk negara-negara seperti itu, termasuk Indonesia, global warming threat itu amat real. Kalau kita nggak perhatian lingkungan, nggak lama lagi pulau-pulau kita juga hilang. Yang kemarin di badai tropis di siklon ya, di Sumatera Utara, Aceh, Padang, itu mungkin peringatan bagi kita juga, bukan dini juga kali. Bahwa kalau nggak kita rubah kebiasaan kita memanage alam kita, akan terjadi seperti itu. Rupanya saya baca, saya dengar itu ada perubahan temperatur. Gara-gara hutannya sebagian hilang, temperatur jadi berubah. Jadi tadinya nggak lewat situ, jadi lewat situ siklonnya. Jadi ini betul. Jadi ekonomi hijau harus kita perhatikan ke depannya. Pembangunan ekonomi maupun ekonomi hijau amat penting untuk kita semua. Kalau kita gagal membangun ekonomi, maka orang bisa cari makan, bisa cari kerja, sebagian kelaparan. Tapi ancaman yang paling berat buat kita Indonesia. NKRI terancam. Kita perlu kondisi yang sosial ekonomi yang baik untuk memastikan nggak ada kekerasan dan lain-lain. Jadi kita juga ingin pembangunan kita bukan hanya di Jakarta aja, tapi juga di kota, di kampung-kampung. Makanya moto saya selalu bilang ayo kita kaya bersama-sama. Sebenarnya itu terjemahan dari masyarakat adil dan makmur, tapi yang gampang bahasanya. Karena kalau ada yang tertinggal, maka ada instability di ekonomi kita, di politik dan sosial ekonomi dan politik kita. Jadi pembangunan kita harus inklusif.
no one left behind. Ini bukan slogan. Kalau yang tertinggal maka kesalahan kita. Apalagi di fiskal tanggung jawabnya besar tuh Pak Suhasil, Pak Sekjen. Saya baru tahu ya, ternyata Kementerian Keuangan tuh urusannya seluruh kementerian lembaga sebetulnya. Karena anggarannya di kita semua. Kalau yang nakal bisa kita potong. Bisa itu. Tapi konsekuensinya kalau kita nggak bisa adil mengalokasikan anggaran, tadi ada kalangan yang tertinggal nanti. Jadi nanti Pak Luki lagi sakit ya, Pak Sekjen dipastikan bahwa nanti anggaran yang masuk, kita lihat betul-betul inklusif apa enggak. Utamanya untuk sektor-sektor yang memang harus menciptakan inklusivitas di pembangunan kita. Bukan BLT aja ya, BLT kan darurat. Harusnya strategi pembangunannya melibatkan seluruh sektor dan masyarakat kita. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Jadi APBN itu bukan angka di kertas, pelaksanaannya amat menentukan bagaimana kita maju ke depan dan memberi juga indikasi ke masyarakat bahwa APBN itu hadir. Untuk misalnya yang Aceh, sebetulnya saya nggak ngerti tuh APBN-nya seperti apa. Tapi begitu APBN keluar, seminggu kemudian Pak Hasil lapor ke saya. Sudah kami sisir, sekian. Berapa dapatnya? Ada 60 triliun. Jadi dia udah nggak disuruh tuh, udah ngerapiin untuk apa yang 2026 ada 60 triliun. Oke, gua pikir gua tabung lumayan nih. Jadi orang keuangan canggih-canggih, Pak Sua, Pak Luki, sebelum disuruh udah disisir. Saya taruh tuh 60 triliun, oke. Ketika bencana, kita perlu 60 triliun. Kayaknya pas. Tapi uangnya saya kantongin dulu, saya nggak sebutin. Menteri Keuangan, ada 60 triliun, ada nggak? Ada Pak. Bapak kan punya 100 triliun, pakai aja dari situ. Marah dia. Wah, maaf Pak. Gue tunggu lagi waktu dia nanya lagi. Gini. Gimana jadinya yang 60? Dalam waktu 5 menit jadi ada. Ada Pak 60 triliun, saya sudah sisir. Dia senang, bagus. Ternyata ada Pak, sudah kami sisir sebelum Bapak suruh. Dia senang, tapi di belakang dia ngomong, Menteri Keuangan pelit, katanya. Akhirnya belakangan, mau ngabisin duit gue duluan, katanya. Tapi enggak, tapi memanage APBN dari luar kelihatan gampang, tapi dari dalam perlu pengalaman yang cukup. Kalau enggak saya nggak bisa bilang, Aceh bencana, saya uangnya ada. Apa bencana, saya uangnya ada. Saya nggak pernah bilang ke Pak Presiden, nggak ada uang, ada terus. Habis itu pusing.